Satu saat sahabat Abu Hurairah kan tinggal di masjid di Serambi Masjid Nabawi sekarang itu terlihat tertelungkup dengan menahan sakit. Rasulullah lewat, ditanya, kenapa perut saya sakit ya Rasul? Sholatlah, karena sesungguhnya sholat itu menyembuhkan sakit. Hadirin jamaah rahimakumullah, memang sepertinya kok jauh sekali ya sholat bisa menyembuhkan sakit. Tetapi mau tidak mau kita harus meyakininya, karena itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bisobri wassalah ila akhiri. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi ada dua. Allah memberi panduan kepada kita untuk meminta tolong kepada Allah itu adalah dengan cara sabar dan sholat. Kisah Abu Hurairah tadi nanti akan menjadi tersambung rapi kalau kita memahami ayat ini dengan baik. Di dalam tafsir-tafsir disebutkan bahwa yang namanya sabar itu adalah menahan keinginan untuk melakukan sesuatu yang kita senangi. Itu sabar. Hadirin jamaah rahimakumullah, sabar itu kan bentuk lain dari sabar itu adalah tenang. Tenang itu prasyarat seseorang untuk mendapatkan apa saja permasalahan yang terjadi di dalam dirinya. Tanpa kesabaran yang di dalamnya ada tenang itu, maka orang tidak mampu mendiagnosa apa yang terjadi pada yang dia lakukan. Contoh, kalau orang marah tentu pikirannya terkena uap. Itu bayangannya, ilustrasinya itu uap yang menutupi pikiran sehingga pikiran itu tidak jernih. Maka orang itu tidak akan mampu meneliti apa penyebab permasalahan-permasalahan yang dia minta tolong kepada Allah agar selesai itu. Tetapi dengan sabar yang ada ketenangan itu, maka akan menjadi satu titik di mana orang itu berangkat untuk memahami, mendiagnosa apa yang ada di permasalahannya itu. Bahkan di dalam ilmu-ilmu modern sekarang ini menyebutkan, sering disebutkan seperti ini. Kalau Anda itu mengerjakan skripsi atau satu penelitian, kalau rumusan masalahnya itu benar, itu adalah 50% dari skripsi itu selesai. Karena dengan menemukan permasalahan yang benar-benar masalah itu, maka kita bisa menentukan dengan berbagai macam teori untuk menyelesaikannya itu. Itulah sabar yang ada di dalam ayat itu. Dan itu pun bisa didukung oleh ayat yang lain yang sangat terkenal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Letaknya ada di situ hubungannya. Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah ma bi anfusihim, apa yang ada di dalam diri mereka. Jadi kalau kita dengan ketenangan, kesabaran tadi mencari masalah, lalu kita rubah titik-titik di mana masalah itu muncul, maka insya Allah akan merubah nasib kita, permasalahan kita menjadi lebih baik. Contoh yang sangat sederhana, kalau setiap hari umpamanya orang itu bersin di rumah, setelah dicari tahu ternyata dia alergi debu, rubahlah apa yang ada di permasalahan itu, maka akan selesai. Itu kecilnya, debunya disingkirkan. Kok mengapa ada sholat? Ini adalah satu penegasan bahwa tidak ada satu apapun di dunia ini kecuali itu adalah dalam kekuasaan Allah. Di dalam tafsir Jalalain itu disebutkan, mengapa kok bisa beriwas sholat itu kok mengapa disendirikan dalam ayat itu, disebut secara khusus. Karena di dalam sholat itu segalanya ada.
ibadah fisik, ibadah batin, memuji Allah, alhamdulillah, tasbih, istighfar, menyebut nama Rasulullah, bersalawat, dan contoh-contoh yang an'amta alaihim, contoh-contoh umat terdahulu bagaimana. Dan ini semua juga bersambung, jamaah, bersambung pada ayat yang sangat terkenal juga, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Kalimat yang sangat kuat di situ adalah ma'al usri, beserta kesulitan. Beserta itu di mana? Beserta itu ya beserta. Beserta itu bisa jadi di dalam, umpamanya di bis. Saya di dalam bis bersama si A, si B. Berarti saya pergi beserta. Bukan mencari mendapatkan kemudahan setelah usr, setelah kesulitan, tapi beserta itu. Artinya kita bisa mencari solusi-solusinya, itu ada di dalam permasalahan itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.